my
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Mbak. Bentar ya, saya siapin ininya dulu. Saya buka modulnya dulu ya. Baik, tampilan saya sudah kelihatan dan suara sudah jelas. Sudah, Pak. Baik ya. Untuk hari ini kita belajar mengenai GUI ya. Ada yang sudah tahu istilah GUI, Graphical User Interface. Kesimpulan ini konten ya. Jadi lagi buat ya. Assalamualaikum. Ada yang sudah pernah tahu nggak, pernah dengar istilah GUI, Graphic User Interface, Graphical User Interface? Halo?
Halo, halo. Belum pernah ya? Suaranya jelas enggak ya? Ini nanti saya lama enggak? Ternyata enggak dengar ya. Halo? Udah, Pak. Udah oke ya. Nanti tolong kalau ada suara yang enggak jelas atau apa, tolong di ini ya. Nanti sampaikan ya. Nah, jadi istilah graphical user interface itu sebenarnya kalau grafik itu kan ya grafis ya. Kalau user kan pengguna, interface itu antar muka ya. Berarti maksudnya di antar muka pengguna yang berbasis grafis ya. Berbasis grafis itu ya berbasisnya gambar lah, image gitu atau gambar kalau di atau grafik lah, tidak selalu gambar sih ya. Grafik itu kan kadang bentuknya kalau di dalam apa namanya Excel itu kan bentuknya seperti batang, kemudian seperti apa lagi ya, ya macam-macam lah ya. Nah, cuma kalau yang dimaksud di sini berbasis grafisnya itu adalah suatu program yang dibuat dengan menggunakan tampilan berbasis grafis. Jadi tidak berbasis teks. Jadi kalau zaman dahulu ya, kalau zaman dahulu program-program itu rata-rata dibuatnya dengan menggunakan teks. Semuanya tertulis, semuanya teks, semuanya tanpa ada tampilan yang berbasis grafis ya. Nah, kalau zaman sekarang tidak. Jadi kalau zaman sekarang meskipun ada juga yang teks juga ada, tapi itu nanti menjadi apa namanya, menjadi sifatnya opsional, pilihan ya, pilihan ketika kita membuat program apakah berbasis grafis ataupun berbasis teks itu adalah sebuah pilihan ya, karena nanti ada konsekuensi yang harus kita ini apa namanya kita terima ketika kita atau kita dapatkan ketika saya menggunakan yang berbasis grafis. Kemudian kalau saya membuat berbasis teks seperti apa? Dari sisi kemudahan pengguna pasti akan lebih mudah dengan menggunakan grafik user interface dari pengguna. Kemudian nanti akan kita ini pelajari sebenarnya apa saja yang menjadi pertimbangan ketika kita memilih sebuah bahasa pemrograman misalkan. Nah, untuk bab ini nanti kita akan jelaskan mengenai apa yang dimaksud GUI, kemudian apa yang dimaksud object layer, kemudian nanti mahasiswa juga mampu menggunakan sejumlah kelas pendukung dalam pemrograman GUI ya. Nah, ini dasar teorinya. Graphical User Interface adalah suatu model antarmuka komputer yang menggunakan objek-objek grafis ya, seperti media interaksi dengan user. Jadi objek-objek grafisnya ini kalau di dalam pemrograman visual katakanlah itu memang salah satu penerapan graphical user interface itu ada di pemrograman visual. Pemrograman visual itu apa aja contohnya? Contohnya ada Visual Basic, ada Delphi kalau zaman dahulu, kemudian Visual C++, tapi kalau sekarang yang sepertinya tetap bertahan itu adalah Visual C++ sama Visual Basic, tapi paling banyak Visual C++. Halo? Ya. Nah, di dalam pemrograman atau NetBeans yang kita buat gunakan. Nah, NetBeans itu salah satu software yang apa namanya menggunakan graphical user interface GUI ya, NetBeans. Nah, di dalam objek apa namanya pemrograman visual ini sesungguhnya di situ ada beberapa objek pilihan ya, atau katakanlah ada objek-objek grafis yang bisa kita pilih seperti misalkan ada combo box, kemudian ada list ya, kemudian ada button dan seterusnya. Itu merupakan komponen-komponen atau objek-objek grafis yang disiapkan oleh bahasa pemrograman visual tentunya ya, untuk mendukung pemrograman berbasis GUI, Graphical User Interface. Nah, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan ketika menentukan model antarmuka ya. Jadi tadi interface itu sebenarnya antarmuka kan, user interface antarmuka pengguna. Nah, ketika kita milih antarmuka ini maksudnya pemrograman ya, program katakanlah ya. Ketika saya membuat sebuah program antarmuka ya,
Apakah itu nanti menggunakan yang berbasis grafis ataupun pilihannya menggunakan yang berbasis teks murni, ya, itu sebenarnya ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah ini, kecepatan proses, ya. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi pengguna, dan yang ketiga adalah kondisi perangkat komputer yang digunakan. Nah, kecepatan pengguna ini, ya, yang dimaksud kecepatan pengguna ini, kecepatan itu bisa dalam arti ketika user menginputkan data, misalkan, ya, menginputkan data, ataupun ketika user menggunakan program tersebut, kemudian kita ukur kecepatannya, kecepatan prosesnya, ya, itu juga masuk dalam kecepatan proses juga. Proses inputan, kemudian proses komputasinya itu masuk di situ. Nah, kalau proses kecepatan ini kan sangat tergantung pada pada antarmuka yang digunakan gitu. Beda. Nah, beda kalau misalkan dengan menggunakan, lalu saya jalankan dulu. Nah, kalau kecepatan proses ini tadi, jadi kecepatan proses itu meliputi kecepatan yang sifatnya komputasi ataupun kecepatan dari proses inputannya. Kalau proses inputan itu pasti terkait dengan bagaimana user memasukkan data, ya, melalui sebuah interface, yaitu dengan menggunakan program yang dibuat. Tetapi kalau kecepatan proses itu sudah tergantung dari algoritma ataupun nanti library yang terlibat, ya, library yang digunakan, diinputkan. Nah, biasanya kalau menggunakan program yang berbasis teks ini dari sisi kecepatan dia akan sangat cepat dibandingkan kalau menggunakan program yang berbasis GUI, karena berbasis teks itu media ringan, dari sisi ringan. Jadi contohnya misalkan yang sering digunakan untuk membuat program berbasis teks itu adalah bahasa C misalkan, ya, atau Java misalkan, tapi tidak menggunakan Edwin misalkan, ya. Nah, itu sangat cepat, tetapi dari sisi tampilan, nah itu sebenarnya kurang menarik gitu kan. Halo, masih jelas suara saya? Jelas, Pak. Ya. Oke, nah ini salah satu contoh tampilan NetBeans ini yang kita gunakan ini adalah berbasis GUI. Tetapi kemarin waktu Anda membuat program di awal itu murni berbasis teks, ya, berbasis teks. Nah, kalau yang berbasis GUI itu rata-rata kalau sekarang, ya, contohnya NetBeans itu kita tinggal drag and drop, ya, drag and drop itu ya tarik aja gitu. Misalnya saya desain di sini. Ini kan ada objek-objek objek-objek grafisnya di sini. Ada panel, ada split panel, tab, scroll panes, toolbar, desktop internal frame, kemudian ada apalagi nih, swing controlnya, ada label, ya, label itu biasanya untuk nulis misalkan itu. Nah, ini label, ya. Kemudian ada ini button, ya, misalkan. Kemudian, tapi ini biasanya setiap ini saya tidak sedang membuat program dulu, ya, saya hanya menunjukkan contoh dulu bahwa dari sisi dari sisi pemrograman berbasis teks dengan berbasis grafis, ya. Kalau kemarin semuanya teks, semuanya yang Anda buat itu teks. Nah, nanti juga ketika Anda contohkan program di sini, ya, Anda lihat nanti di sini di dalam job sheet saya, nanti dilihat di job sheet materi berikutnya. Nah, ini yang di bawah ini. Nah, nanti bisa Anda coba praktekkan, ya. Ini adalah sebuah tampilan. Jadi
tampilan ya, tampilan yang digunakan untuk membuat sebuah frame. Frame itu seperti jendela gitu, atau frame itu seperti rangka, atau misalkan Anda lihat foto kalau zaman sekarang tidak ada orang ini ya, apa namanya, selfie kemudian dicetak di studio, itu sangat jarang, kecuali event-event tertentu aja ya. Kalau seringnya ya langsung diupload di mana, di media sosial gitu kan, sehingga tidak ada frame-nya. Kalau dulu ada, pasti ada frame-nya. Nah, frame itu, frame yang di sini itu ya seperti bingkai foto gitu, bingkai foto frame-nya. Nah, ini adalah yang berbasis tag ya. Anda lihat, nanti saya terangkan Java Await itu apa ya. Kemudian Anda ketikkan public sample frame, extend frame, public static void. Nah, ini. Nah, bedanya apa dengan yang ini ya? Kalau ini misalkan saya katakanlah ini misalkan saya pilih frame lah di sini. Atau menggunakan yang kalau ini, jadi nanti ada yang frame, ada yang J-frame gitu ya. Nanti saya jelaskan berikutnya. Ini saya carikan dulu yang atau misalkan menggunakan ini. Nah, ini Anda lihat ya. Jadi sebetulnya program yang di apa namanya, disiapkan di dalam job sheet saya job sheet, Anda sudah nanti bisa ini program ini Anda ketik ada email ya. Ini materi ini sudah saya ajarkan bagaimana ini adalah menurunkan ya. Ini keyword sini adalah untuk menurunkan frame ya. Sebetulnya ini sama aja dengan yang ini, katakanlah. Sama aja dengan yang ini ya. Ini cuma ini modelnya drag and drop. Jadi ini desktop application turunan dari frame view katakanlah ya. Jadi nanti ini otomatis ya, otomatis desktop application ini akan memiliki semua properties atau metode yang dimiliki oleh frame view, sama aja dengan yang ada di ini job sheet ya. Tapi nanti Anda jangan menggunakan yang apa namanya, yang drag and drop ini dulu, jangan ya. Ini saya hanya menunjukkan ya bahwa ini adalah yang terkait dengan GUI, Graphical User Interface tadi ya. Jadi tinggal drag and drop. Contoh nih, misalkan saya milih yang lainnya, misalkan button misalkan ya. Ini, ya. Saya lihat codingnya, sebenarnya ini kan drag and drop. Saya tidak ngerti kodenya, tinggal saya gunakan nanti gitu kan. Saya lihat source-nya sudah muncul nih, ya. Jadi dia frame view-nya ini extend frame view, ya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, kenapa ternyata nih? Nih, nah, dia sudah otomatis mendefinisikan swing J buttonnya ya. Jadi Java, swing, J. Nanti saya gunakan ya, tinggal saya gunakan sesuai dengan kebutuhan saya. Ya. Saya gunakan sesuai dengan kebutuhan saya. Kita tambahkan apa namanya, katakanlah tambahkan event dan sebagainya ya. Tanpa mengetikkan, tanpa membuat kode program. Nah, kalau yang di modul yang nanti Anda kerjakan pelatihan di rumah, jangan menggunakan yang ini dulu ya. Jangan menggunakan ini. Jadi nanti Anda membuat program biasa kayak kemarin ya. File new Java gitu kan, ketik biasa. Nah, kemudian itu yang berbasis tag ya. Nah, sekarang saya kembali lagi ke apa namanya? Modul ya, modulnya. Nah, ini.
Oke, mungkin sebelum apa namanya saya lanjut, Anda sudah punya banyak gambaran belum antara GUI dengan yang non GUI? Ya. Kalau yang GUI itu drag and drop, Anda membuat tombol ya. Jadi misalkan membuat tombol button misalkan tadi, contohnya saya ingin membuat tombol simpan misalkan ini ya, tombol simpan, tombol ini jadikan tombol simpan misalkan. Ini Anda tinggal drag and drop. Anda tidak perlu nulis codingnya di dalamnya, tidak perlu sama sekali ya. Tapi kalau dengan menggunakan yang berbasis non GUI, non graphical user interface ya, Anda harus melakukan coding seperti ini yang ada di contoh job sheet saya ya. Ini Anda ketik satu persatu ini. Nanti jadi public class, sample frame, extend frame, public static void main string argument, sample frame sf new sample frame ya. Kemudian ditentukan ini sf-nya ini adalah simple frame-nya ya, objek barunya. Kemudian sf titik dot save set size 100,100 ya. Kemudian sf dot set visible true ya. Nah ini kita ketik satu persatu itu ya. Baru nanti akan muncul frame-nya ya. Halo, assalamualaikum. Halo, halo. Ya Pak. Aduh, ini saya baru kena ini, baru ada kabar duka ini Mbak. Saya meninggal dunia kena COVID. Ini saya ya mohon maaf, ini nanti saya lanjut nggak apa-apa, saya ganti nggak apa-apa ya. Ini saya tak izin dulu ya. Ya Pak. Ya Pak. Berduka cita, Pak. Ini nanti pelajari ini ya. Ya Pak, siapa? Ya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak. Waalaikumsalam Mas. Loh, niki WA ning jenengan kan anu, malah kalau di telepon ibu ini kan ini kumpul sedo terus ngoten. Kumpul sedo Mbak Yati. Kumpul sedo. Nggih, nembe dikabari. Lah niki nembe dikabari kula terus kan metuk langsung niki kon digambari anu mawon Semarang, Mbak. Nggih.